Saya sapi kanan. Jangan cari peluang, tapi buatlah peluang. Pasti bisa. Bisa dimulai dari kebutuhan diri Anda sendiri, dari kebutuhan kita, itu bisa menjadi peluang yang sangat bagus. Jadi buatlah peluang itu seperti ini, Mas. Contoh sih paling mudah ya kayak UPS lah, Mas. Sebenarnya kan peluangnya nggak ada, Mas. Pasti semua orang nggak mikir sampai ke arah situ. Karena yang tahu dari 1000 paling cuma satu, Mas. Kita buat peluang, kita share ke masyarakat. Ini loh fungsinya, ini loh cara bunganya, ini loh plus minusnya, ini loh kegunaannya. Mereka kan jadi, oh iya ternyata ada alat ini. Dan karena kita menciptakan peluang, belum ada yang masuk ke peluang kita itu. Jadi sedikit kompetitor. Kalau nggak gitu, kita membuat peluang itu di usaha yang sudah ada juga bisa. Inovasi, tapi jangan menghancurkan harga lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eko Ari Priambodo, asalnya dari Tulungagung. Usaha percetakan atau print-printan lah, paling kasarnya tukang fotokopi. Kedua, usaha angkringan. Dan yang ketiga, bisnis online, UPS terutama. Untuk usaha sebenarnya saya dimulai dari nol. Saya nggak pernah minta modal dari orang tua sama sekali. Jadi dari kuliah kita nabung, belikan satu persatu sampai sekarang ini. Jadi tanpa modal dari bank pun juga nggak ada. Untuk modal pertama kali jual pulsa, terus print-printan. Jadi ngeprint dari teman-teman seangkatan itu kita kumpulkan modalnya 300.000. Untuk beli printer satu itu dari uang bulanan. Itu lanjut, nambah sampai terkumpul 3 printer. Di kuliah itu kondisinya nggak punya uang yang pasti, jadi nggak bisa kita harus usaha. Entah mulai dari jualan pulsa, jualan HP, jualan apapun itu penting menghasilkan, saya layani. Untuk UPS itu paling dari 1000 orang hanya 1 orang yang tahu ya. Itu alat untuk membackup daya listrik, terutama yang banyak digunakan untuk WiFi, untuk CCTV, untuk alat keamanan, untuk komputer kebanyakan. Nah, itu yang kita kerjakan, yang kita fokuskan ke UPS. Karena 1000 orang paling yang tahu cuma 1, dan itu pun nggak ada yang megang. Sebenarnya usaha saya itu gampang sebenarnya. Itu semua dimulai dari kebutuhan. Nanti kebutuhan saya yang saya manfaatkan. UPS itu timbul karena setelah saya buka angkringan. Karena pada waktu angkringan buka, terus mati lampu, itu otomatis WiFi kan juga mati. Banyak komplain. Komplain yang pertama bukan masalah listrik, tapi masalah WiFi. Bagaimana kita menghidupkan WiFi tanpa listrik? Pakai UPS. Apa mulai dari situ. Dan itu ketepatan dengan corona. Kita beli 1 unit, kita tambah lagi untuk 4 unit, tapi belum modif. Kita coba modif sendiri, dan tidak berhasil. Sama apa memang ada background seperti itu? Background apa kelistrikan? Oh, nggak ada. Saya sama sekali nggak ada background kelistrikan. Kuliah saya pun juga nggak menjurus sama usaha saya saat ini. Ya otodidak lah. Kita pintar-pintarnya belajar. Kan sekarang dunia sudah online, jadi banyak pembelajaran yang dari online juga bisa. Secara gratis apalagi gitu. Tinggal kita mau atau tidak seperti itu. Makanya tadi saya bilang setelah 1 berhasil, kita coba membuat sendiri, gagal. Jadi beli 4 unit, yang 2 kebakar. Tinggal 2 unit lagi dicoba lagi. Alhamdulillah berhasil. Kita pasang di tempat-tempat usaha saya, dan 1 lagi coba kita jual. Karena laku, Mas. Jadi 1 laku, ada 1 yang kepasang yang nggak penting, di usaha yang nggak penting. Ternyata laku lagi. Jadi kita jual lagi. Yang 2 kita perbaiki bisa. Kita jual lagi. Berarti yang awalnya kita untuk membackup usaha kita, ternyata enggak. Jadi kita jualan. Berarti usaha yang kita backup jadi nggak ada kebagian gitu. Jadi kita ambil lagi, sedikit-sedikit dengan tenaga saya sendiri. Karena pada waktu itu corona, semua teman-teman tim saya juga nggak bisa masuk karena corona. Ya udah, kita usaha dari mulai jam habis subuh sampai packing, sampai maghrib. Habis maghrib masih nganterin paketan ke ekspedisi. Seperti itu. Karena sendiri pengerjaan. Iya. Terpasang kaki, terbaca voltase. Oke, sekarang posisi biasanya lah. Untuk UPS di tempat saya itu, yang saya utamakan itu, alat itu saya usahakan bermanfaat bagi yang beli, Mas. Jadi benar kita jual itu ada yang bekas maupun ada yang baru. Tapi namanya elektronik, nggak ada yang bisa menjamin, tapi kita garansi. Jadi nanti kalau emang sampai ke customer, unit tidak bekerja dengan baik atau ada kerusakan, kita garansi free ganti unit. Bukan kita perbaiki, kita ganti 1 unit full dengan free ongkir, bisa seperti itu. Selama 2 bulan. Setelah 2 bulan pun, sudah 1 tahun, 2 tahun, kalau ada keluhan pasti kita layani. Dan di semua unit saya,
kita kasih CP, kita kasih nomor. Jadi kalau ada apa-apa bisa ngubungi. Jadi kita nggak lepas jual enggak, seperti itu. Jadi pasti ada jaminan unit bekerja dengan baik. Itu bekas berarti ya? Ada yang bekas, ada yang baru, Mas. Tergantung permintaan. Kalau yang baru karena kita ngikuti pasar, Mas. Jadi ada pasar yang mereka mintanya baru, padahal unit bekas lebih murah dan dalam tanda kutip untuk dari merek lebih bagus. Tapi banyak customer karena tergiur dengan sekarang kan banyak barang impor dari Cina, Mas, yang hanya bagus di penampilan, tapi mereka lebih suka itu, ya kita layani. Tapi garansi tetap kita jamin. Untuk presentasi yang paling banyak untuk saat ini bekas, karena sekarang mereka sudah tahu, oh merek ini bagus, merek ini jelek, itu jadi mereka bisa milih. Dan kedua, untuk space harga juga beda jauh dari harga baru sama harga bekas. Harga bekas kan juga bekas kantor paling pemakaian hanya 1 tahun, belum sampai rusak sudah dilepas, seperti itu. Sebenarnya UPS itu didesain itu untuk UPS yang skala kecil mereka hanya bekerja untuk PC. Contoh untuk PC dia hanya backup atau membackup listrik PC-nya selama maksimal 15 menit untuk memberikan si pengguna untuk mematikan PC-nya. Sedangkan di pasaran umum itu mereka mintanya bisa membackup dengan waktu yang lama, entah 1 jam, 2 jam, 3 jam, bahkan 1 hari. Jadi kita modif supaya mereka bisa bertahan sampai selama yang mereka inginkan. Bisa? Bisa, Mas. Itu ada trik-trik dari kita. Jadi ada yang beberapa yang komponen yang kita modif, yang kita ganti, terus kita tambahi untuk memaksimalkan performa dia selama penggunaan non-stop selama 24 jam. Apalagi untuk target saya pertama untuk pengguna WiFi. Untuk server itu kalau bisa 1 tahun nggak boleh mati ya. Jadi unit UPS harus bekerja selama 1 tahun non-stop. Ada UPS yang emang dari pabrik yang mereka bisa bekerja selama 1 tahun. Tapi untuk harganya mahal. Untuk UMKM yang awal nggak sampai situ, Mas. Jadi kita buatkan sesuai dengan keperluan mereka. Kita survei di tahun 2020 waktu corona itu kebutuhan manusia bergeser. Bukan makanan, bukan listrik, tapi pertama WiFi, kedua WiFi, ketiga WiFi, baru listrik, baru makanan, Mas. Kalau nggak ada makanan bisa nahan, kalau nggak ada listrik bisa nahan. Tapi kalau nggak ada WiFi pada waktu corona, pusing mereka, Mas. Jadi kita ambil dari sisi itu. Karena WiFi untuk layanan sudah sangat banyak, teman-teman yang bergerak di bidang WiFi juga sangat banyak, dengan modal yang miliaran, kita nggak mungkin kita ambil di situ. Kita ambil celah yang lain. Nah, jadi untuk backup sistemnya mereka. Jadi dari pengguna WiFi juga dapat manfaatnya, dari penyedia WiFi mereka juga dapat manfaatnya. Jadi saat corona itu usaha yang pertama dan kedua, percetakan dan angkringan itu saya bilang 0 pemasukan, Mas. Sampai pernah itu karena ada anak buah saya yang dari jauh di luar Jawa, dia tidak bisa pulang, sampai saya minta yaudah bukaan dapat berapa kita bagi 2. Dapat 50.000 kita bagi 2, dapat 10.000 kita bagi 2, sampai seperti itu, Mas. Jadi untungnya ada usaha yang ketiga itu yang ya saya bilang untuk corona sebuah berkah bagi saya. Jadi dulu itu UPS itu setelah ekonomi mulai jalan lagi, toko bisa buka, itu anak-anak yang toko pada waktu orderan sepi baru kita kerjakan di UPS. Kalau toko rame ya udah UPS tinggal. Jadi hanya sampingan, paling bekerja jam 1 sampai jam 3, jam 2 sampai jam 4, cuma gitu aja. Jadi hanya untuk mengisi teman-teman yang di toko itu biar gak nganggur lah, intinya gitu, kita manfaatkan. Dan sekarang tetap untuk UPS, nanti ada tim packing yang dari toko yang kerjanya siang sampai sore, untuk tim produksi ada sendiri, gitu. Cari barang bekas itu nggak susah, Mas? Awal mula pasti susah, Mas. Karena sekarang itu dari kantor itu mereka pasti punya orang dalam, Mas. Jadi kalau kita nggak main orang dalam, nggak kita deketi orang dalam, kita nggak dapat barang. Jadi sekarang ya alhamdulillah banyak teman-teman yang sudah percaya, dan saya juga percaya sama beliau. Jadi 90% di Indonesia barang yang keluar dari kantor masuk ke kami. Untuk khusus UPS, karena dari sistem pembayaran saya juga enak, nggak pernah komplain, jadi kita ngomong, Mas. Karena kebanyakan keluar dari Jakarta, Mas. Di tempat lain nggak ada. Makanya tadi ada kita opsi yang baru. Jadi kalau emang UPS yang bekasnya sedikit, kita mainnya yang baru. Gitu. Jadi dulu pernah sama ayah saya, itu bilang, nggak usah ngeliat duit aduh-aduh. Mending duit titik nang cedek anak bojo. Jadi makanya yang dicari sama, hanya beda jumlahnya, tapi nikmatnya beda. Makanya saya usahakan, saya usaha di rumah. Jadi dulu sebelum saya buka usaha di rumah, saya kerja sama orang di Surabaya. Tapi tetap nyambi jadi tukang print di kos-kosan. Jadi kita sweet, Mas. Jadi kita namanya kita berangkat dari modal nol, kita kerja keras. Siang kita kantor, malam kita sampai pagi ngeprint. Nah, saya bilang ke orang tua, Bu,
lek aku dapat lokasi ini yang toko pertama itu, aku pulang di Tulungagung. Ya udah, ibu masukan dapat, hari itu juga langsung pulang mas. Langsung resign, entah dapat bayaran entah enggak, saya nggak peduli, saya pulang. Gitu. Gitu ya? Kenapa Iya. kok yakin sekali dengan tanah itu gitu? Karena gini mas, waktu itu kita juga kerja dengan orang, kita juga usaha sendiri. Ternyata dari usaha kita sendiri itu lebih banyak pendapatannya daripada kita kerja orang. Waktu itu masih sampingan ya? Masih sampingan, jadi ya itu tadi, paling kerjanya setelah pulang kantor, jam 6 nanti kita ngeprint, entah sampai jam berapa, jadi itu. Kenapa dengan lokasi itu? Karena pada waktu dulu itu saya lihat di pelosok kandang ya, kan ini sudah ada kampus yang pada waktu itu sedang tumbuh. Di sini ada momentum yang bisa kita manfaatkan mas. Sebelum banyak orang yang masuk, kenapa enggak masyarakat sendiri, lingkungan situ yang masuk, warga lokal sendiri yang kita manfaatkan gitu. Ya udah, saya masuk, saya yakin dengan konsep yang saya bawa dari Surabaya, karena saya di Surabaya udah punya pengalaman ngeprint, dengan sistem yang di Surabaya, kita terapkan di Tulungagung. Dan hasilnya nggak bisa. Jadi untuk kita samakan dengan yang di Surabaya itu gagal. Nah itu yang kita pelajari, kita revisi, kita diskusi bagaimana pabrik-pabriknya, ketemu formulanya. Gitu. Ya toh mas, ngeprint ada formula nih mas, ngeprint kan sesimpel ngeprint, apa sih formulanya? Ada mas, jadi untuk di mindset saya itu, saya nggak mencari peluang mas, tapi kita buat peluang. Kita nggak mencari musuh, tapi kita manfaatkan kekurangan dari musuh kita. Contoh kasus paling kecil, di luar sana untuk fotokopi itu murah mas. Padahal fotokopi itu butuh waktu yang lama, sedangkan ngeprint itu mahal. Padahal ngeprint enak kan, tinggal ngeklik. Ya udah, kita balik mas, kita switch, harganya kita balik dan berhasil. Jadi ngeprint harga fotokopi? Ngeprint harga fotokopi. Daripada sama fotokopi, mending ngeprint. Karena gini mas, untuk usaha saya, semua itu berawal dari kebutuhan saya. Contoh untuk ngeprint itu, gimana sih kita ngeprint di orang? Biar kita itu santai lah, intinya percaya dengan orang itu. Terus nyaman lah. Berawal dari saya menjadi customer awal mula untuk usaha-usaha saya semua itu. Bagaimana kita dilayani, yaitu bagaimana kita maunya dilayani, bagaimana itu kita terapkan di toko kita. Contoh untuk di fotokopi, customer kan maunya cepat mas, mereka nggak mau berlama-lama. Dan saya punya target di toko saya maksimal 10 menit. 10 menit pergi, 10 menit pergi. Jadi yang simpel lah, makanya kita tarik di ngeprint. Fotokopi kan lama, fotokopi pasti kita lempar keluar. Mbak di depan aja mbak di samping saja mbak. Karena sama nggak punya fotokopi? Punya mas, fotokopi kita paling banyak malahan. Tapi kita manfaatkan untuk ngeprint. Terus untuk yang kedua angkringan, itu tadi bagaimana kita mau nongkrong yang santai, yang sehari mau 5 kali, mau 10 kali, itu nggak sungkan lah. Nggak izin. Jadi ya udah kita buat konsep yang dinamakan zona nyaman, walaupun lokasinya itu nggak sebagus, nggak seestetik, tapi rasa nyaman terpenuhi. Pasti mereka pasti butuh wifi yang kenceng, no trouble, lokasinya adem, santai, sejuk, harga murah. Masalah foto-foto, masalah estetik, mereka nggak peduli. Kalau saya nggak peduli, jadi seperti itu. Contoh yang UPS, dulu pernah beli UPS, ternyata dikirim cuma itu aja, cuma UPS saja dikirim, nggak tahu cara bagaimana penggunaannya, nggak tahu cara bagaimana pengoperasiannya, nggak tahu bagaimana cara perawatannya, nah itu yang kita salah. Berarti dengan beli ke saya, pasti kita bantu. Mulai dari video unit yang sampean beli kita buatkan, panduan nggak cuma satu, customer service ready. Jadi pembeli itu yakin dan percaya mas pada kita. Jadi untuk usaha saya itu dari saya sendiri, pertama saya harus bisa dulu, baru nanti ke karyawan saya. Jadi kalau saya nggak bisa, takutnya nanti kalau ada apa-apa, karyawan mau tanya siapa kalau bukan ke sama ownernya. Tapi kalau sudah karyawan kita pastikan bisa, saya pasti pergi mas. Kita tinggal pantau. Kayak saat ini saya jarang di toko, karena karyawan sudah kita bisa tinggalkan, ke UPS juga agak jarang, apalagi ke angkringan. Jadi intinya saya harus bisa dulu, totalitas, baru kita ajarin teman-teman yang di lokasi. Apakah UPS ada atau tidak? Untuk titik terendah dalam usaha sih waktu kuliah sih mas ya. Kalau saat ini setelah kita lepas kuliah, alhamdulillah jangan sampai ada sih. Waktu kuliah itu pernah saya mas, namanya usaha online, ketipu mas, tipu 10 juta. Saya nggak berani cerita siapa-siapa mas, jadi saya pendam sendiri 10 juta. Dan waktu itu habis-habisan mas, karena itu kesalahan saya sendiri sih, karena nafsu mas. Jadi mencari barang yang murah, ternyata ketipu. Dan pada waktu itu uang tinggal 5.000. Saya ingat bener itu, saya sampai ngutang ke teman saya di kosan 20.000, dengan target itu bisa untuk 2 minggu. Jadi dari uang 25.000 kita belikan telur 1 kilo mas. Sisanya uang nggak diapa-apain, berarti setiap hari cuma makan telur mas. Nanti sama nasi itu karena saya lebih dekat sama orang tua ya. Jadi sama orang-orang yang di kampus, di jurusan itu dekat sama kantin, itu dekat banget. Jadi itu, setiap hari pasti sanggup telur, di kuliah itu. Makan sekali, itu nunggu waktu mau tutup.
Jadi beli nasi 2.000, nanti sama anu tambahin kuah entah apa, intinya cuma itu aja. Dan itu selama 2 minggu Mas. Itu paling parah Mas, saya ingat. Dan saya mau gimana lagi, laptop sudah nggak ada, ikut ketipu itu. Jadi pada waktu itu kita jual semua untuk membeli alat itu. Dan ketipu. Dan sisa tinggal HP. HP itu bukan HP yang sekarang, HP yang masih SMS. Pada waktu itu kan masih usaha pulsa, Mas. Oh, pulsa. Ya udah gitu, saya tuagin semua, Mas, di grup itu. Jadi di grup angkatan saya minta uang. Yo yang punya utang pulsa, yo bayar. Sampai seperti itu. Nah itu kita jadikan modal. Dan setelah itu yaitu tadi saya beli printer itu. Awal mulanya itu. Seminggu makan telur Iya benar, seminggu makan telur sekali satu. Sehari berarti makannya sekali? Iya, sekali. Belinya pasti waktu mau tutup. Karena pasti dapat banyak, terus entah tulang-tulangan apa. Karena soto pasti ada tulang-tulang, itu dikasih. Kalau nggak gitu nanti biasanya cari acara, kan kamu pasti ada banyak acara Mas, banyak acara apa. Ya udah cari makannya di situ. Ya paling parah itu cari nikahan orang. Ya udah kita masuk aja, pakai amplop kosong, masuk cari. Kan di sana nggak dicek Mas, ini namanya siapa, undangannya mana kan nggak. Jadi kita masuk aja prasmanan makan. Kalau itu dari panitia, itu saya lakuin Mas. Kok nggak ada minta orang tua begitu? Saya takut Mas, karena itu kesalahan saya sendiri. Jadi kalau emang itu kesalahan saya sendiri, saya harus bisa keluar dari masalah itu sendiri. Kalau orang tua, kita sudah membiayai kita, sudah kasih uang kita, dan pada waktu itu masalahnya di tanggal tengah-tengah Mas, tanggal 15-an. Jadi nggak mungkin kita minta lagi. Belum waktunya minta? Belum minta lagi. Dan saya nggak pernah minta. Paling biasanya saya pulang Agung. Itu pun balik nggak dikasih uang saku Mas, kasih telur asin. Bener Mas, itu kasih telur asin. Buat apa? Iya, buat tahu, iya. Itu sering sekali Mas, itu kuliah itu waktu awal-awal semester awal itu. Jangan cari peluang, tapi buatlah peluang. Pasti bisa. Bisa dimulai dari kebutuhan diri Anda sendiri, dari kebutuhan kita, itu bisa menjadi peluang yang sangat bagus. Jadi buatlah peluang itu seperti ini Mas. Contoh sih paling mudah ya kayak UPS lah Mas. Sebenarnya kan peluangnya nggak ada Mas. Pasti semua orang nggak mikir sampai ke arah situ. Karena yang tahu dari 1000 paling cuma 1 Mas. Kita buat peluang, kita share ke masyarakat. Ini loh fungsinya, ini loh cara bunganya, ini loh plus minusnya, ini loh kegunaannya. Mereka kan jadi, iya ternyata ada alat ini. Dan karena kita menciptakan peluang, belum ada yang masuk ke peluang kita itu. Jadi sedikit kompetitor. Kalau nggak gitu, kita membuat peluang itu di usaha yang sudah ada juga bisa. Contoh untuk saat ini di usaha printer saya itu pada waktu dulu itu mereka kan kebanyakan hari cetak hitam putih Mas. Sekarang enggak. Jadi kita tarik mereka, kita buat peluang kita sendiri, cetak warna dengan alasan A, B, C, D. Di luar sana sudah banyak kompetitor, kita nggak mau ngancurin harga kompetitor, tapi kita membuat peluang cetak warna di kita yang lebih cepat, lebih bagus, lebih simpel, lebih efisien. Jadi kita tarik. Kompetitor kan belum bisa untuk cetak warna secepat itu, se-efektif mungkin. Jadi itu. Inovasi, tapi jangan menghancurkan harga lain. Saya Eko Ari Priambodo dari Tulungagung, Maju Mapan Print. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.